Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmiatul Musafitri. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Farinka. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang teori menurut Hans Eysenck. Hans Eysenck, seorang tokoh penting dalam psikologi, memperkenalkan teori kepribadian yang mencakup model 3 faktor utama. Yang pertama, neurotisme, ekstroversi, dan psikotisme. Dalam menjelajahi teori ini, kita dapat menggali dasar-dasar pengklarifikasian individu dan bagaimana dimensi-dimensi tersebut membentuk pola perilaku manusia. Yang pertama yaitu dimensi neurotisme. Pertama-tama, neurotisme mengungkapkan ketidakstabilan emosional dan tingkat kecemasan seseorang. Menggali lebih dalam ke dalam, dimensi ini membuka pintu untuk memahami bagaimana seorang menanggapi stres dan tantangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dimensi neurotisme. Pertama-tama, neurotisme mengungkapkan ketidakstabilan emosional dan tingkat kecemasan. Menggali lebih dalam ke dalam, dimensi ini membuka pintu untuk memahami bagaimana seorang menanggapi stres dan tantangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ekstroversi dan interaksi sosial. Dimensi kedua ini, ekstraversi, merinci sejauh mana seseorang mencari interaksi sosial. Dengan memahami lebih dalam mengenai ekstraversi, kita dapat membahas referensi sosial individu, tingkat aktivitas, dan cara individu tersebut merespons situasi yang melibatkan interaksi. Kemudian yang ketiga yaitu psikotisme dan dinamika perilaku. Psikotisme sebagai dimensi ketiga ini membawa kita ke dunia perilaku impulsif, agresif, dan bahkan antisosial. Mendalaminya membantu kita memahami lebih baik individu menanggapi konflik, kegagalan, dan situasi stres yang melibatkan norma-norma sosial, yaitu dasar biologis dan pengaruh genetik. Penting untuk mencermati dasar biologis teori Eysenck. Faktor genetik dan struktur otak menjadi kunci dan membentuk kepribadian, memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi kompleks antara genetika dan lingkungan membentuk individu. Selanjutnya, pengukuran kepribadian dengan tes Eysenck. Eysenck mengembangkan tes psikometrik seperti Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang memungkinkan kita mengukur dan memahami karakteristik kepribadian secara lebih objektif. Ini memberikan alat yang berguna untuk para peneliti dan praktis di lapangan psikologi. Kemudian, kritik terhadap kesederhanaan model. Namun, perlu diperhatikan bahwa model 3 faktor Eysenck bukan tanpa kritik. Beberapa pendapat bahwa kesederhanaan mungkin tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas seluruh spektrum kepribadian manusia. Memahami kritik ini membantu kita melihat teori dengan perspektif yang lebih luas. Adapun aplikasi teori dalam konteks klinis. Teori kepribadian Eysenck memiliki aplikasi yang signifikan dalam konteks klinis. Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik neurotisme, ekstroversi, dan psikotisme dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan strategi pengobatan dan intervensi psikologis. Pengembangan lanjutan dalam studi kepribadian. Seiring perkembangan waktu, pendekatan terhadap studi kepribadian terus berkembang. Model 5 faktor, Big Five, dan paradigma lainnya melibatkan lebih banyak dimensi dan memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam memahami variabilitas kepribadian. Jadi, dapat disimpulkan dari materi yang baru saja saya jelaskan, yaitu untuk menyimpulkan materi teori kepribadian Hans Eysenck ini memberikan fondasi yang kuat, tapi juga perlu ditempatkan dalam konteks pengembangan terbaru dalam studi kepribadian. Melihat sejauh mana teori ini tetap relevan di era modern. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori Hans Eysenck.
Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.